Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agustina Suryanti dan NIM 16110486 dari kelas 16 S1 TI 08. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa jenis tentang algoritma penjadwalan CPU. Dalam algoritma penjadwalan CPU itu sendiri, terdapat 4 cara perhitungannya. Yang pertama ada FCFS, yang kedua ada priority, yang ketiga ada round robin, dan yang keempat ada SJF. Sebelum memasuki cara perhitungannya, ada baiknya kita tahu apa itu penjadwalan CPU sendiri. Nah, penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan CPU sendiri merupakan pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Proses yang belum mendapat jatah dari alokasi CPU akan mengantri di ready queue. Untuk jenis algoritma penjadwalan sendiri ada 2, yaitu yang pertama preemptive dan non-preemptive. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi, dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu. Sementara untuk non-preemptive sendiri merupakan proses yang awal yang menjadi prioritas yang tidak bisa diinterupsi oleh proses lain. Yang menggunakan konsep non-preemptive itu yaitu yang pertama FIFO atau first in first out, atau biasa juga disebut FCFS atau first come first serve. Yang kedua SJF, shortest job first. Beberapa istilah yang akan sering muncul dalam algoritma penjadwalan, yaitu yang pertama proses. Proses merupakan urutan proses yang akan dilakukan. Yang kedua arrival time, yaitu waktu kedatangan dari proses yang akan dilakukan. Yang ketiga average turnaround time, yaitu rata-rata waktu total yang dibutuhkan oleh sebuah proses dari datang sampai selesai dieksekusi oleh CPU. Yang berikut burst time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses. Dan yang berikut average waiting time, yaitu rata-rata yang dihasilkan. Sekarang kita masuk ke cara perhitungannya. Untuk cara perhitungannya, kita ambil yang pertama FCFS atau FIFO. FCFS atau FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready-nya. Kelemahan dari algoritma first come first serve ini yaitu waiting time-nya rata-rata cukup lama dan terjadinya convey effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar
yang sedang first come first serve ini itu mengambil konsep dari non-preemptive, yaitu semua proses tidak bisa diinterupsi oleh proses lain ketika sedang diproses. Masuk pada cara perhitungan. Untuk FCFS ada beberapa cara perhitungan. Yang pertama itu FCFS dengan arrival time yang sama, dan yang kedua FCFS dengan arrival time yang berbeda. Kita ambil yang pertama FCFS dengan arrival time yang berbeda. Untuk perhitungan pertama ini, saya menggunakan beberapa proses, yaitu ada proses P1, P2, ada P3, dan ada P4. Saya menggunakan 4 proses. Nah, selanjutnya dalam tabel ini ada arrival time. Arrival time itu sendiri adalah waktu kedatangan proses tersebut atau waktu tibanya. P1 memiliki waktu tiba 0, P2 memiliki waktu tiba 4, P3 dengan AT2, dan P4 memiliki arrival time 3. Nah, selanjutnya ada BT. BT itu sendiri yaitu burst time atau lama proses saat proses itu akan diproses. P1 memiliki burst time 7, P2 5, P3 banyak 3, dan P4 5. Nah, jika keempat proses ini dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 20 milisecond. 20 milisecond dalam artian di sini adalah proses P1, P2, P3, dan P4 akan selesai dikerjakan dalam waktu 20 milisecond. Nah, di sampingnya ada garis-garis lurus dalam artian di sini saya membuat Gantt chart. Gantt chart ini dimaksudkan untuk menghitung berapa lama dia diproses dan waktu selesainya seperti pada tabel ini. Nah, untuk P1, karena dia arrival time-nya sama dengan 0, maka dia akan langsung diproses oleh CPU. Karena dia merupakan proses yang awal masuk. Nah, di sini ditulis P1. Nah, untuk yang kedua ini adalah burst time 7 sudah digunakan, yaitu untuk P1. Langsung ditulis 7. 7 ini dimaksudkan bahwa proses P1 telah selesai diproses. Karena burst time merupakan lama proses saat proses itu akan diproses oleh CPU. P1 telah selesai diproses. Nah, sekarang P3. Kenapa P3? Karena dia memiliki burst time terkecil setelah P1 diproses. Lihat burst time-nya. Nah, P3 selesai dalam waktu 10 milisecond. Yaitu diambil dari 7 plus 3 sama dengan 10 milisecond. Nah, dua proses telah selesai diproses, yaitu proses P1 dan proses P3. Untuk selanjutnya, karena P3 telah selesai diproses dalam waktu 10 milisecond, nah, selanjutnya kita cari arrival time terkecil yang kedua. Karena di sini memiliki burst time, dua proses burst time
yang sama, yaitu P2 dan P4, maka kita lihat arrival time yang kecil di antara P4 dan P2. Nah, P4 memiliki arrival time yang lebih kecil daripada P2. Maka burst time P4 yaitu 5 akan dijumlahkan dengan 10 sama dengan 15. Nah, proses P4 selesai diproses dalam waktu 15 milisecond. Diambil dari burst time P4 dijumlahkan dengan waktu selesainya dari proses P3. Nah, untuk proses yang terakhir kita lihat yaitu P2. P2 memiliki burst time yang sama dengan P4. Karena P4 telah selesai diproses, maka sekarang waktunya P2 akan diproses. Nah, P2 selesai diproses dalam waktu 20 milisecond. Diambil dari burst time P2 dijumlahkan dengan waktu selesai proses P4 yaitu 15. Nah, selanjutnya setelah semuanya selesai diproses, sekarang kita akan mencari WT, di mana WT itu sendiri adalah waiting time atau lama proses tersebut akan diproses. Nah, untuk P1 sendiri, P1 tidak memiliki waiting time. Mengapa demikian? Karena P1 tiba lebih dulu. Jadi dia akan langsung diproses oleh CPU. Nah, untuk P2 di sini kita mengambil rumus yaitu lama proses dikurangi dengan arrival time. Lama proses yaitu 15 dikurangi 4, yaitu 4 itu sendiri arrival time sama dengan 11 milisecond. Jadi waiting time untuk proses 2 adalah 11 milisecond. Untuk P3-nya kita menggunakan rumus yang sama seperti P2, yaitu kita mengambil 7 diambil yaitu pada saat awal P3 diproses atau mulai diproses, dikurangi dengan arrival time-nya yaitu 2, maka hasilnya akan sama dengan 4. Jadi P3 memiliki 4 milisecond waiting time. Nah, untuk P4 sendiri masih rumus yang sama kita ambil, yaitu awal mula dia diproses dikurangi dengan arrival time-nya, yaitu 10 dikurangi dengan 3 sama dengan 7. Setelah P1, P2, P3, dan P4 mendapatkan waiting time-nya masing-masing, kita akan menjumlahkannya sekarang, yaitu waiting time dijumlahkan P1, P2, P3, dan P4 hasilnya 23 milisecond. Waiting time dari semua itu berjumlah 23 milisecond yang akan berguna nantinya pada saat kita mencari average waiting time. Nah, selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau AWT-nya. Rumus dari AWT itu sendiri yaitu sigma WT dibagi dengan sigma proses, di mana WT tadi telah disebutkan yaitu waiting time, dan sigma proses itu sendiri yaitu banyak proses yang telah diproses sebelumnya. Sigma waiting time telah kita dapat sebelumnya yaitu 23 milisecond, dan untuk sigma prosesnya yaitu banyaknya proses yang telah diproses oleh CPU. Banyaknya proses yaitu 4 diambil dari P1, P2, dan P3 serta P4. Jadi AWT-nya
mendapatkan hasil yaitu 5,75 milisecond. Untuk perhitungan yang kedua yaitu FCFS dengan AT yang sama. Nah, untuk proses perhitungan yang kedua dari FCFS yaitu dengan AT yang sama, saya memiliki contoh soal, di mana contoh soal itu seperti berikut. Nah, soal telah diketahui, yaitu jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, dan E, dengan waktu kedatangan semuanya adalah 0, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, dan 3. Nah, dari soal ini kita akan mencari waiting time dan average waiting time-nya. Nah, untuk menjawab soal waiting time dan average waiting time-nya, maka penjelasan tentang jawabannya sebagai berikut. Nah, dari soal yang awalnya seperti cerita di atas, seperti dalam tabel, akan terlihat kita buat seperti tabel dengan 3 kolom, di mana proses A, B, C, D, E memiliki waktu tiba 0 semuanya, dan lama eksekusi 5, 2, 6, 8, 3 seperti yang ada pada soal. Nah, berikutnya untuk mencari WT, maka kita harus mencari dulu kapan semua proses A, B, C, D, E mulai dieksekusi. Nah, untuk proses A yang memiliki waktu tiba 0 dengan lama eksekusi 5, dia akan dimulai dieksekusi 0. Mengapa 0? Karena A tiba lebih dulu daripada proses B, proses C, proses D, dan proses E.
Proses A yang tiba lebih dulu akan mulai dieksekusi oleh CPU langsung tanpa ada hambatan lain. Maka proses A mulai dieksekusi saat 0 milisecond. Yang berikut proses B. Proses B akan mulai dieksekusi setelah proses A selesai. Karena lama waktu eksekusi dari proses A adalah 5 milisecond, maka proses B akan mulai dieksekusi setelah proses A selesai, yaitu 5 milisecond. Nah, proses B dimulai 5 milisecond kemudian setelah proses A selesai. Kita lanjut ke proses C. Proses C dimulai saat proses A, proses B telah selesai diproses. Nah, proses C dimulai saat 7 milisecond kemudian, yaitu saat proses A yang 0 time telah selesai dan proses B yang 5 milisecond saat dimulai ditambah dengan 2 dari lama eksekusi proses B. Maka proses C dapat dimulai saat 7 milisecond kemudian, yaitu 5 mulai eksekusi dari proses B ditambah dengan lama eksekusi dari proses B sama dengan 7. Nah, sekarang lanjut ke proses D. Proses D mulai dieksekusi saat 13 milisecond kemudian, di mana 13 milisecond ini didapat dari mulai eksekusi dari proses C ditambah dengan lama eksekusi dari proses C juga. Didapat 13 milisecond. Jadi, proses D akan mulai dieksekusi saat 13 milisecond kemudian setelah proses A, proses B, proses C selesai dieksekusi. Nah, selanjutnya proses E. Proses E akan mulai dieksekusi saat 21 milisecond kemudian. Masih sama seperti proses B, proses C, proses D, proses E juga sama perhitungannya untuk memulai eksekusi, yaitu saat proses A, proses B, proses C, dan proses D selesai dieksekusi. Proses E dengan 21 milisecond ini didapat dari proses D saat mulai dieksekusi, yaitu 13, dijumlahkan dengan lama eksekusi atau burst time dari proses D, yaitu 8. Jadi 13 ditambah 8 sama dengan 21, maka didapatlah proses E yang akan mulai dieksekusi oleh CPU saat 21 second kemudian. Nah, masuk pada perhitungan waktu tunggu atau waiting time-nya. Untuk proses A, waiting time-nya itu adalah 0. Mengapa waiting time dari proses A 0? Karena proses A lebih dulu masuk atau lebih dulu tiba daripada proses B, proses C, proses D, dan proses E. Jadi, CPU akan mulai memproses A secara langsung saat dia tiba tanpa menunggu proses-proses lain, yaitu proses B, proses C, proses D, proses E tiba. Nah, untuk proses B yaitu memiliki rumus untuk mencari waktu tunggu atau waiting time-nya. Rumusnya yaitu mulai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba atau arrival time-nya. Nah, proses B mendapatkan waktu tunggu atau waiting time sebanyak 5 milisecond. 5 milisecond didapat dari rumus yang telah disebutkan tadi, yaitu mulai eksekusi dikurangi waktu tiba.
yaitu 5 dikurangi dengan 0. Dapatnya 5. Nah, waiting time untuk proses C yaitu 7. Didapat dari rumus yang sama yang dipakai pada proses B tadi, yaitu mulai eksekusi dikurangi waktu tiba atau arrival time. 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Untuk proses D dan proses E masih menggunakan rumus yang sama seperti proses-proses sebelumnya, yaitu mulai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. Proses D, mulai eksekusinya 13 dikurangi dengan waktu tibanya 0. Jadi proses D memiliki waktu tunggu atau waiting time sebanyak 13 milisecond. Dan untuk proses E, yaitu 21 dari mulai eksekusi dikurangi dengan 0 untuk waktu tibanya. Didapat untuk proses E, waktu tunggu atau waiting time-nya adalah 21. Nah, sigma atau jumlah dari waiting time ini kita cari yaitu 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 21, maka mendapatkan hasil sama dengan 46. Nah, sigma dari waiting time atau jumlah dari waiting time ini akan berguna saat kita mencari rata-rata atau average waiting time-nya nanti. Nah, setelah kita mendapat sigma dari waiting time, yaitu berjumlah 46, selanjutnya kita akan mencari average waiting time-nya atau rata-rata waiting time-nya. Average waiting time atau rata-rata dari waiting time memiliki rumus sigma waiting time per sigma P, di mana waiting time tersebut tadi sudah kita dapat yaitu 46. Nah, untuk sigma P-nya sendiri yaitu berapa banyak proses yang diproses oleh CPU. Sigma P itu sebanyak 5, yaitu diambil dari proses-proses yaitu A, B, C, D, E. Nah, setelah kita dapat yaitu 46 dari sigma waiting time dibagi dengan 5 dari sigma P. Nah, didapat average waiting time-nya adalah 9,2 milisecond. Proses berikutnya yaitu algoritma penjadwalan priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas kan secara yang pertama prioritas statis atau static priority. Yang kedua prioritas dinamis atau dynamic priorities. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, akan digunakan algoritma first come first serve. Prioritasnya meliputi yang pertama waktu, yang kedua memori yang dibutuhkan, yang ketiga banyaknya file yang dibuka, yang keempat perbandingan antara rata-rata input-output burst dengan rata-rata CPU burst. Yang kelima, tingkat kepentingan proses. Algoritma penjadwalan priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi dari proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan untuk sementara. Lalu CPU akan dialihkan untuk proses yang baru datang tidak dapat diganggu oleh yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue saja. Sekarang kita masuk pada perhitungannya.
di sini terlihat masih kosong. Nah, di sini saya akan membuat beberapa proses untuk contoh perhitungannya. Di sini ada proses yaitu dengan nama P1, P2, P3, ada P4, P5, dan yang terakhir P6. Juga di sini ada AT atau arrival time, yaitu waktu tiba dari setiap proses. Nah, P1 di sini memiliki waktu arrival time sebanyak 0. P2 2, P3 3, P4 4, P5 5, dan P6 6. Yang berikut ada burst time. Untuk burst time-nya P1 7, P2 6, P3 3, P4 4, P5 2, dan P6 3. Nah, di sampingnya juga saya akan membuat Gantt chart-nya. Gantt chart ini bertujuan untuk mengetahui kapan setiap proses dimulai dan kapan setiap proses berakhir. Nah, untuk P1 dia akan langsung diproses dan ditulis 0 karena P1 tiba lebih dulu daripada setiap proses yang berikutnya. Nah, setelah itu P1 akan selesai diproses atau selesai dieksekusi saat 7 milisecond kemudian. Nah, setelah itu kita lihat burst time terkecil dari setiap proses setelah P1. Nah, di sini burst time terkecil terdapat pada P5, yaitu 2. Maka proses yang akan dieksekusi selanjutnya adalah P5. Karena kita dapat melihat burst time-nya yang terkecil. Nah, setelah itu mari kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk P5 menyelesaikan prosesnya. P5 menyelesaikan prosesnya dengan 9 milisecond. Dapat dari burst time dari P5 dijumlahkan dengan burst time dari P1. Setelah itu, lihat burst time terkecil lagi. Nah, di sini burst time terkecil selanjutnya adalah 3. Tapi 3 berjumlah 2, yaitu dari P3 dan P6. Karena ada 2, maka kita lihat AT-nya. AT terkecil dari P3 dan P6 adalah P3. Maka kita ambil P3 lebih dulu daripada P6. Proses selanjutnya itu P3. P3 selesai dalam waktu 12 milisecond. Didapat dari jumlah waktu selesai diprosesnya P5 yaitu 9 dijumlahkan dengan burst time dari P3 itu sendiri. Nah, selanjutnya kita menuju proses berikutnya yaitu P6. P6 memiliki burst time 3 sama seperti P3. Nah, langsung saja kita jumlahkan dengan waktu selesainya dari proses P3, yaitu 12 dijumlahkan dengan 3 sama dengan 15. Selanjutnya, burst time terkecil yaitu 4. Berarti itu ada pada proses 4, yaitu P4. Langsung saja kita jumlahkan untuk mengetahui berapa lama P4 akan selesai diproses. P4 selesai diproses dalam waktu 19 milisecond didapat dari selesainya waktu eksekusi P6 dijumlahkan dengan burst time dari P4. Dapatnya yaitu 19 milisecond.
Nah, untuk yang terakhir yaitu P2 karena dia memiliki burst time paling besar. P2 selesai diproses dalam waktu 25 milisecond didapat dari 19 milisecond dari selesainya P4 ditambahkan dengan burst time dari P2. Nah, selanjutnya kita akan mencari WT. WT di sini yaitu waiting time. Waiting time untuk P1 sama dengan 0 karena dia langsung diproses dan tanpa menunggu proses-proses lain akan datang, maka CPU akan langsung memprosesnya. Yang kedua adalah P2. P2 memiliki waiting time 16, didapat dari 19 kurang 3. 19 ini yaitu waktu dimulainya P2 dieksekusi dikurangi dengan 3 yaitu dari arrival time-nya, maka didapat 16. Lanjut waiting time P3, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu waktu dimulai eksekusi dari proses P3 dikurangi dengan waktu tibanya, yaitu arrival time. Maka P3 mendapat waiting time sebanyak 6 milisecond. Lanjut ke P4. P4 kita ambil 15, yaitu waktu dimulainya proses P4 dieksekusi dikurangi dengan arrival time dari P4 itu sendiri. Maka 15 kurang 4 sama dengan 11. P5 didapat dari waktu mulainya proses P5 dimulai yaitu 7 dikurangi dengan arrival time P5 yaitu 5, maka hasilnya 2. Untuk P6 yaitu 12 didapat dari mulainya eksekusi dikurangi 6 yaitu arrival time dari P6 itu sendiri. Hasilnya sama dengan 6. Kita akan mencari average waiting time-nya. Nah, di sini kita dituntut untuk mencari sigma dari waiting time-nya. Dapat kita lihat rumus yaitu sigma WT per P. Rumus ini digunakan untuk mencari average waiting time-nya. Nah, untuk average waiting time, kita dituntut untuk mencari sigma WT-nya terlebih dahulu. Nah, sigma WT ini kita dapat dari jumlah dari setiap proses waiting time-nya, yaitu jumlah dari ke-6 proses itu adalah 31. Nah, dibagi proses. Proses di sini yaitu jumlah proses yang ada yang dieksekusi oleh CPU. Sigma WT 31 dibagi dengan P sama dengan 6, maka hasilnya adalah 5,2 milisecond.